Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2851, Kedamaian di Okia, Kekacauan Besar di Uzira. Setelah Kendrick ditunjuk untuk mewakili ayahnya, Serikat memasuki periode baru, dengan melemahnya Dewan dan menguatnya faksi keluarga Stuart. Namun, para tetua tidak menentang apa yang telah mereka setujui sendiri dengan memberikan suara mendukung pencalonan tetua pertama Juma. Begitu mereka menunjuk Kendrick untuk mengambil alih komando penuh Serikat saat Minos tidak ada, para tetua memutuskan untuk fokus pada hal lain, rencana mereka untuk Uzira. Leger dan kelompoknya duduk di markas besar, memberi nasihat kepada keluarga Stuart dan anggotanya, tidak terlibat dalam diskusi tentang siapa yang akan pergi bersama mereka ke Uzira. Kapal mereka sangat besar dan jumlah orang yang akan menemani mereka akan memadai. Kelompok Hell Lifelink sebagian besar akan kembali ke Uzira, tetapi 2 di antara mereka akan tetap tinggal untuk melayani kepentingan keluarga. Dengan demikian, pembicaraan hanya terbatas antara Dewan Tetua, Panglima, dan pemimpin umum yang baru. Seperti yang diharapkan, Nave dan beberapa pendukungnya, yang sebelumnya menentang Kendrick, ingin pindah ke Uzira. Mereka jelas ingin memanfaatkan peluang di benua itu dan menjauhkan diri dari Kendrick. Kendrick tentu saja akan tetap tinggal untuk memimpin Serikat dari markasnya, jadi mereka yang menentang mereka ingin pergi. Namun, bahkan mereka yang berpihak padanya atau bahkan tetap netral dalam pertikaian sebelumnya ingin melanjutkan perjalanan ke Uzira. Uzira adalah tempat terkuat di Zocaro, di mana seseorang bahkan dapat mencapai tahap ke-13. Tak satu pun dari para ahli yang kuat dan kuno ini dapat mengabaikan kemungkinan benua itu. Kelompok itu kemudian memutuskan, beberapa minggu setelah kedatangan Hell Lifelinks di markas besar, bahwa 6 tetua akan bergabung dengan kelompok Leger untuk pergi ke Uzira. Nave dan 3 sekutunya dari urusan sebelumnya akan pergi bersama kelompok itu, sementara simpanan Segiel dan Klaus, tetua ke-10, juga akan pergi ke Uzira ketika kelompok Leger pergi. Untuk mengimbangi berkurangnya jumlah tetua di kantor pusat, Segiel akan dipromosikan ke posisi tetua dan individu baru akan menjadi komandan Serikat. Kendrick mencalonkan istrinya, Grisby, untuk posisi komandan, sementara salah satu jenderal yang setia kepada keluarga dalam pertikaian sebelumnya akan diangkat menjadi penatua. Yang berarti tersisa 6 penatua di markas besar setelah kepergian kelompok tersebut dalam beberapa minggu. Selain ke-6 tetua yang akan pergi, masing-masing tetua dapat membawa serta 3 anggota Serikat pilihan mereka. Fraksi Minos akan mengirimkan 20 orang, setengahnya adalah anggota keluarga, setengahnya lagi adalah bawahan setia. Di antara anggota keluarga yang pergi adalah Lily, nenek dari pihak ibu, Oswald, dan kerabat Minos lainnya. Tentu saja, naga Lily akan ikut bersamanya, sementara anak-anak Minos lainnya akan tinggal di markas. Masih banyak saudara mereka yang harus meninggalkan dunia spiritual dan tanah Adaman. Maka mereka bermaksud untuk tetap menjadikan Okia sebagai pos utama mereka, di mana mereka akan berusaha menyambut orang-orang mereka. Dengan jumlah yang sudah ditentukan. Setelah hampir 2 bulan di kantor pusat, Leger akan memulai perjalanan kembali ke pantai barat Okia, meninggalkan kantor pusat Armans lebih tenang dan di bawah kendali keluarga Stuart. Sebenarnya bukan tujuan Minos untuk mengambil alih kendali Serikat, tetapi masuk akal jika keluarga dari anggota Serikat yang terkuat mengambil peran ini. Semua bawahannya dan para istrinya memilih jalan ini, tidak peduli bagaimana reaksi mantan pemimpin tertinggi Jalai saat dia mengakhiri pengasingannya dan mengetahui situasi terkini Serikat. Akhirnya kita sendirian, kata Grisby kepada Kendrick saat mereka berdua berbaring di tempat tidur besar di kamar tidur tempat tinggal baru yang telah diberikan kepada mereka. Bagaimana keadaan selanjutnya? Tanyanya, sambil menikmati ketenangan yang baru saja terjadi. Damai, menurutku, kata Kendrick, tidak melihat bagaimana ayahnya yang suka membuat onar akan mengganggu kedamaian mereka sekarang. Benua ini sedang dalam masa terbaik sejak perang melawan tambang Firestone berakhir. Serikat ini belum kehilangan kekuatan, meskipun 6 tetua kita telah pergi, dan kita menjadi semakin kuat. Sambil menatap matanya dan memijat salah satu pipi istrinya, dia berkata, sekarang kita tinggal menunggu anggota keluarga kita yang lain datang ke Zocaro dari planet kita. Ketika salah satu kerabat kita memiliki kekuatan untuk mengambil alih posisi kita akan pergi ke Uzira, atau bahkan ke alam atas. Alam atas, tanyanya sambil tersenyum, itu ambisius. Saya yakin ayah saya akan sampai di sana lebih cepat dari yang dapat kita bayangkan. Bagaimanapun, saya bermaksud untuk bepergian bersama Anda ke Uzira dan tempat-tempat kuat lainnya setelah kita pensiun dari peran kita di Guild. Kita akhirnya akan dapat menggunakan hidup kita untuk bepergian dan melihat lebih banyak alam semesta. Kedengarannya bagus bagiku. Dia menciumnya sambil tersenyum dan memperlihatkan giginya yang putih sempurna. Sementara itu, di suatu tempat sekitar puncak kebangkitan di Uzira.
Distorsi spasial berubah, membuat udara seakan-akan hancur berkeping-keping, saat tangan manusia, jernih, dan feminin, melintasi ruang, memotongnya sebelum muncul di tempat ini. Tekanan hukum dan energi di sekitarnya berubah total dengan kemunculan sosok ini. Dengan mayat hidup yang berkeliaran di area tersebut menyadari bahwa seseorang yang jauh lebih unggul dari mereka hadir. Makhluk-makhluk ini bersujud ke arahnya. Mengesampingkan cara-cara mereka yang kacau dan penuh kekerasan untuk memberi jalan bagi makhluk dari neraka, yang membawa mahkota neraka dan kultivasi tingkat ke-13. Dari posisinya, sosok ini, dengan rambut putih panjang dan penampilan semuda wanita cantik di masa jayanya, memandang sekelilingnya dan tersenyum, gembira bisa kembali setelah maju ke level 125. Aku kembali, Minos. Kau masih di sini? Kau sudah kembali dari perjalananmu? Ia bertanya-tanya tentang orang yang paling sering dipikirkannya akhir-akhir ini. Sebelum melihat seorang anggota keluarga kerajaan setempat, musuhnya, di kejauhan. Millicent mengubah ekspresinya menjadi ekspresi jahat dan penuh tekad, sebelum melirik ke arah ibu kota kerajaan. Kematian abadi, bersiaplah untuk serangan balik pemberontak. Dengan pikiran itu, Millicent menghilang, menuju ke suatu tempat yang hanya dia sendiri yang tahu. Meninggalkan janjinya yang terpendam di udara. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2852, akhir dari pengasingan Kaffa. Sementara Millicent bergerak melewati Uzira, membawa konflik ke benua itu yang telah mereda dengan pengasingannya di neraka, wilayah Kaffa sedang mendidih saat ini. Bertahun-tahun setelah dimulainya pengasingannya, iblis level 127 yang kuat mengakhiri pengasingannya, menembus batas levelnya dan akhirnya mengakses langkah berikutnya menuju puncak alam semesta. Aura Kaffa meledak di tengah wilayahnya, membuat semua bawahan dan pengawalnya di sana saat itu merasakan tekanan dengan ekspresi fanatik di wajah berbatu mereka. Akhirnya, Tuan kita sekarang akan menjadi yang terkuat di neraka. Sebentar lagi kita akan bertarung memperebutkan tahta neraka. Guru Kaffa akan menjadi yang terkuat di seluruh alam semesta. Guru Kaffa akan membawa neraka ke puncaknya lagi ketika dia menjadi mutlak di bawah hidup dan mati. Beberapa pengikut iblis ini menyatakan pendapat dan keinginan mereka. Berlutut penuh semangat saat auranya meningkat beberapa kali lipat lebih kuat, dengan masing-masing roda reinkarnasi di wilayahnya bersinar pada saat itu. Semakin banyak jiwa yang dimurnikan dan dikembalikan ke siklus normal mereka. Sementara pasukan mayat hidup yang belum siap untuk ini bangkit dari tanah neraka untuk memberi selamat kepada tuan mereka. Para penjaga neraka yang tertidur lama terbangun di wilayah Kaffa, dengan cepat bergerak dari tempat mereka berada untuk secara pribadi menyapa True Celestial level 128 terbaru di neraka. Selamat atas terobosanmu, Nyonya. 100 makhluk tingkat 13 di wilayah kekuasaan Kaffa berkata serentak, suara mereka menembus dinding istana iblis ini, mencapai ruang kultivasi tempat dia berada. Kaffa membuka mata hitamnya dengan tatapan penuh arti, memikirkan orang yang telah memberinya kesempatan ini. Unda, gumamnya puas, mengepalkan jari-jarinya saat ia menyadari kekuatan barunya, yang mampu mendistorsi ruang neraka itu sendiri. Dengan satu langkah maju, dia menghilang dari tempatnya berada, muncul kembali di luar istananya, tempat para pengikutnya yang lama dan baru berkumpul, berlutut untuk menghormatinya. Hanya sedikit celestial sejati yang dapat mencapai level 128. Hal ini berlaku di neraka dan alam atas. Faktanya, di generasi saat ini, hanya ada satu entitas yang melampaui level 128. Yaitu orang yang saat ini menduduki posisi entitas berhak pertama, pengendali alam semesta, pemimpin musuh neraka, Lidis. Tidak ada seorang pun di atas level 128 di neraka, yang membuat Kaffa sekarang menjadi salah satu kandidat serius untuk duduk di tahta neraka. Rakyatku yang terkasih, waktunya telah tiba bagi kita untuk maju melawan musuh-musuh kita dan mengklaim apa yang seharusnya menjadi milik kita. Katanya dengan ekspresi gembira di wajahnya yang tidak lagi sekeras batu dan lebih lembut dari sebelumnya. Meskipun kegelapannya yang suram membuatnya lebih sulit bagi siapapun untuk melihatnya daripada batu pembunuh. Saat anak buahnya bergetar karena seruannya untuk berperang, Kaffa melanjutkan, namun sebelum kita mengklaim wilayah musuh kita harus mengatasi masalah internal kita. Aku akan berangkat untuk membawa kepala Undar kembali ke wilayah kekuasaanku dan juga mengalahkan makhluk malang yang beruntung telah mengambil salah satu posisi bergengsi di neraka milikku. Mereka semua mengenali target Kaffa, Minos dan Abi. Setelah kita selesaikan urusan mereka berdua dan kuasai semua wilayah kekuasaan mereka, kita akan kuasai neraka dengan kekacauan dan kematian. Kita tidak akan berhenti sampai aku duduk di tahta neraka. Para makhluk hidup dan mayat hidup bersorak kegirangan. Menantikan konflik berikutnya, Kaffa menghampiri bawahan yang paling dipercayainya di sana dan langsung ke pokok permasalahan, menanyakan hasil perburuan Minos dan Abi. Dia jelas tahu bahwa orang-orangnya telah gagal melenyapkan keduanya.
Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa hubungan yang lemah antara dirinya dengan Minos masih ada, begitu pula posisi Abi sebagai iblis yang kuat, bahkan lebih kuat daripada saat dia mengasingkan diri. Saat dia mendengar ringkasan kejadian dari anak buahnya, dia mendengar nama-nama bawahannya yang mengikuti kelompok Minos. Puas dengan apa yang telah dicapai kelompoknya, bahkan dengan segala kekurangannya, dia meninggalkan neraka tanpa basa-basi lagi, mengikuti sekelompok bawahannya, tetapi meninggalkan sebagian besar pasukannya di sana untuk mulai berorganisasi. Dia bermaksud untuk menyelesaikan situasi dengan Minos dan Abi dengan cepat dan kembali ke rumah untuk mengejar ambisinya. Tunggu saja aku, Undar. Kau akan membayar karena menipuku. Bahkan jika Devdar sialan itu mencoba melindungimu, aku akan menghadapimu dan dia di saat yang sama. Kava tersenyum saat dia melintasi angkasa. Kembali ke puncak kebangkitan, tempat hubungannya dengan neraka dan dimensi cerminnya berada. Sementara itu, Minos dan kelompoknya semakin jauh dari Zocaro dibandingkan saat mereka berada di Ita, akhirnya menyelesaikan perjalanan selama setahun menuju Thanos. Beberapa bulan terakhir merupakan masa yang menegangkan bagi kelompok tersebut, dengan berbagai konfrontasi dan fenomena perjalanan luar angkasa ekstrim yang memengaruhi mereka. Membuat mereka gelisah. Kelompok itu masih utuh, meskipun bukan hanya kapal mereka, tetapi beberapa dari mereka sendiri mendapat luka-luka baru, yang tidak dapat dipulihkan sampai mereka naik satu panggung lagi. Namun, rintangan di jalan ini tidak terlalu membuat kelompok itu khawatir. Saat mereka melanjutkan perjalanan, sambil mengawasi Thanos, mereka berada di kabin kontrol pesawat antariksa mereka. Mengawasi sekelompok awak yang menuju stasiun antariksa tempat mereka akan mendarat dalam waktu tidak lebih dari beberapa jam. Minos punya firasat bagus tentang perjalanan mereka ke Thanos dan sudah menduga akan menemukan setidaknya sesuatu yang konkret terkait dengan ekor ilahi. Jam-jam terakhir untuk perhentian baru kelompok itu akan berlalu dan segera kapten pesawat ruang angkasa akan memberikan sinyal yang telah ditunggu-tunggu semua orang di sana. Bersiaplah untuk berlabuh di stasiun, kata sang kapten. Dengan struktur buatan megah yang mengambang di ruang hampa udara yang begitu besar sehingga itu adalah satu-satunya hal di sisi timur kendaraan yang dapat mereka lihat saat ini. Ketika pesawat ruang angkasa itu akhirnya berhenti dan terhubung ke stasiun, Minos dan istri-istrinya, serta Hell Lifelings, meninggalkan kru, memulai penyelidikan mereka di Thanos. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2853, Kalung Perak. Perjalanan menuju Thanos berlangsung cepat dan dalam waktu kurang dari seminggu kelompok tersebut sudah berada di permukaan planet baru yang mereka jelajahi. Thanos sangat berbeda dari Iter dalam banyak hal. Thanos lebih mirip dengan apa yang akan ditemukan seseorang saat bepergian melalui Zocaro, tetapi dengan tingkat kekuatan yang sama dengan permukaan Iter. Namun, planet baru yang dilewati kelompok ini kalah dalam hal kekuatan dan kekayaan spiritual secara keseluruhan dibandingkan dengan Iter. Namun, perbedaannya tidak terlalu besar. Begitu mereka mencapai permukaan Thanos, sebuah planet yang 2 kali lebih besar dari Iter, kelompok itu melanjutkan penyelidikan mereka. Mereka hanya tahu sedikit informasi tentang area tersebut, jadi mereka tidak sepenuhnya berada dalam kegelapan, tetapi mereka juga tidak punya banyak hal untuk dijadikan dasar. Tugas awal mereka adalah mengikuti petunjuk yang mereka peroleh dari percakapan mereka dengan mantan bawahan, Raja Binatang. Yang seharusnya mengarahkan mereka kepada keluarga tersisa dari tokoh legendaris itu. Namun, kelompok itu tidak berharap banyak. Keluarga, Raja Binatang, telah melarikan diri dari Iter dan mungkin tidak ingin ditemukan dengan mudah. Jika Raja Binatang benar-benar telah binasa di dunia ini dan meninggalkan ekor ilahi, menemukannya atau bahkan jejaknya tidak akan mudah. Jadi mereka memulai investigasi lokalnya. Di daerah pegunungan Thanos, sebuah fenomena alam di daerah tersebut menyebabkan batu-batu besar melayang atau jatuh dari udara. Membentuk gambaran magis daerah tersebut bagi mereka yang cukup jauh untuk dapat menikmatinya. Namun, bagi mereka yang berada di dekatnya, keindahan fenomena tersebut tidak menarik. Bergerak di sekitar area tersebut bisa sangat berbahaya, dengan batu-batu besar yang tiba-tiba terangkat dan kemudian diturunkan dari udara. Terkadang membawa serta makhluk hidup saat melewati area tersebut. Minos dan istri-istrinya, ditemani oleh Hell Lifeling yang mereka bawa ke sana dan individu-individu baru yang mereka hidupkan di planet ini, baru saja melewati daerah ini. Dengan dipandu penduduk setempat, rombongan berjalan melewati medan yang dianggap terlalu berbahaya untuk dilalui tanpa pengetahuan sebelumnya tentang daerah tersebut. Para senior, daerah di sekitar kita ini merupakan daerah batu melonjak dan batu menyelam. Batu-batu lateral di daerah ini memiliki sifat menolak dan menarik yang kuat terhadap fenomena daerah tersebut, yang menyebabkannya terlepas dari tanah, naik ke langit, lalu membusuk. Dengan adanya fenomena ini, kita memiliki lingkungan yang sangat hidup dan dinamis, dengan beberapa tempat menarik untuk dijelajahi di pulau-pulau mikro terapung. Kata Hell Lifeling sambil memandu kelompok itu melalui area tersebut, terbang menuju batu terapung lainnya, dan terus mendaki lebih tinggi di ketinggian di area tersebut.
Beberapa komunitas ekstrateritorial biasanya memiliki pos-pos rahasia di area seperti ini. Mungkin menarik untuk melihat lebih dari 300 pulau mikro di area tersebut. Minos dan istri-istrinya mengikuti di belakang pemandu mereka, setuju untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa jam terakhir dihabiskan untuk mencari jalan dan mencari tahu di mana mereka akan memiliki peluang terbaik untuk menemukan apa yang mereka cari. Setelah menggabungkan temuan mereka dengan pengetahuan beberapa Hell Lifelink ini, mereka menemukan beberapa tempat bagus untuk diselidiki, di antaranya wilayah Soaring and Diving Rocks. Minos dan istri-istrinya segera mengetahui apa yang ada di pulau-pulau mikro tersebut, beberapa di antaranya begitu kecil sehingga mereka hanya dapat memiliki rumah kecil di atasnya. Namun yang lainnya mampu menampung kantor pusat kecil dan bahkan kota kecil. Jumlah mereka banyak, jadi butuh waktu cukup lama bagi rombongan untuk menyelesaikan pemeriksaan rute mereka. Seringkali, selama jam-jam berikutnya, mereka tidak memperoleh hasil yang memuaskan. Namun Minos melihat jalur positif yang jelas terbentuk ke arah yang mereka tuju, merasakan pertanda baik tentang nasib mereka yang tidak menentu. Di pulau mikro nomor 143 yang mereka lewati, mereka menemukan reruntuhan yang menarik perhatian mereka, mendorong mereka untuk menghentikan pendakian mereka di langit dan berhenti di area tersebut untuk menganalisisnya dengan lebih tenang. Minos membiarkan bawahannya menguji lingkungan sekitar untuk mereka. Mereka mencari sesuatu yang dapat membahayakan Celestial, jadi tidak seorang pun dari mereka akan meremehkan bahaya yang mengitari apa yang mereka cari. Salah satu Hell Lifelink bergerak di depan kelompok, memeriksa tempat itu untuk mencari jebakan dan hal-hal yang perlu diingat kelompok sebelum mereka menjelajahi reruntuhan itu sendiri. Kalian boleh ikut, kata Hell Lifelink, sementara kelompok itu perlahan mengikuti jejaknya, memasuki apa yang tampak seperti rumah tua. Itu bukan tipe rumah manusia yang umum di dunia spiritual, tetapi mereka dapat mengenali tempat istirahat, tempat belajar dan meditasi, serta area untuk makan dan area lain untuk kebersihan pribadi. Terlepas dari ras, sebagian besar makhluk cerdas dan kuat menganggap aktivitas biasa seperti bersantai di kolam air panas, makan, tidur, dan kawin adalah hal yang penting. Dengan pengetahuan sebelumnya tentang berbagai jenis ras, kebiasaan aneh, dan karakteristik suatu daerah, tidak akan terlalu sulit untuk membedakan antara jenis kegiatan yang dilakukan di tempat tinggal dan pos terdepan dengan tujuan berbeda. Sepertinya seseorang yang kuat pernah berada di sini, kata Gloria sambil mengamati beberapa tanda spiritual yang tertinggal dalam penggunaan sehari-hari di tempat tinggal yang sudah lama tidak berpenghuni ini. Salah satu Hell Lifelinks melanjutkan apa yang dilakukan sebagian besar kelompok itu, mengidentifikasi apa yang tampak seperti sisa-sisa kain yang terbakar. Saya rasa saya menemukan sesuatu, para senior, kata penduduk asli setempat sambil mengambil kalung perak dari antara sisa-sisa yang terbakar, ditandai dengan aura yang melemah namun sangat unik. Itu adalah jenis barang yang mudah luput dari perhatian. Namun, begitu seseorang mengamatinya lebih dekat dan memeriksanya, memahami bahwa itu tidak normal akan semudah bernapas. Minos menerima kalung perak dari Hell Lifelink, yang langsung merangsang kemampuan kenabiannya. Begitu menerima kalung itu, matanya bersinar seperti bintang yang menyala-nyala, dengan adegan-adegan dari masa depan yang terkait dengan benda ini berkelebat di benaknya. Lalu, tanya Abi setelah hampir 3 menit Minos terdiam. Ini tidak ada hubungannya, atau setidaknya tidak berhubungan langsung, dengan Divine Tile. Tapi aku merasa kalung ini akan menuntun kita ke apa yang kita inginkan. Minos menggenggam benda itu dengan tangan dominannya, merasa bahwa ia harus membawanya dan menemukan seseorang yang mampu memperbaikinya. Dalam penglihatan yang baru saja dialaminya, memiliki kalung ini dalam kondisi baik akan membuka pintu-pintu penting baginya dan kelompoknya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Ini barang bagus, tapi jangan berhenti di sini. Setelah perkataannya, kelompok itu melanjutkan apa yang sedang mereka lakukan, menyelesaikan pemeriksaan reruntuhan itu sebelum berpindah ke pulau-pulau mikro terapung lainnya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2854, mendekati tujuan. Beberapa minggu kemudian, di dekat Ita, sebuah lubang cacing terbuka di permukaan planet dan dari sana muncul sekelompok 6 makhluk, di antaranya seorang wanita yang tampak seperti batu, hitam seperti batu bara. Dia berhenti di sana, merasakan jejak utusannya, tetapi juga jejak musuhnya. Terkutuk, mata obsidian Kava bersinar dengan kebencian, merasakan lintasan terakhir targetnya melalui planet ini. Dia tidak jauh, jejaknya di planet ini paling lama berbulan-bulan, katanya kepada kelompoknya, senyum mengembang di bibirnya yang beracun. Tidak seperti Minos, yang perlu bepergian dengan pesawat ruang angkasa atau melalui lubang cacing yang dibuat oleh orang lain, Kava, seorang celestial sejati tingkat tinggi, tidak memerlukan hal yang sama. Akibatnya, kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada kecepatannya dan dia dapat menempuh jarak yang sangat jauh yang akan memakan waktu bertahun-tahun bagi kelompok Minos hanya dalam beberapa bulan. Apa yang harus kami lakukan, Tuan? Tanya salah satu makhluk yang menemaninya berburu.
Mari kita periksa sejauh mana dia pergi dengan benda kecil ini dan cari tahu apa yang sedang dilakukannya. Katanya sambil melihat sekeliling, melihat arah yang ditunjukkan oleh jejak Minos yang menunjukkan tempat-tempat yang telah dikunjunginya. Karena hubungan yang masih terjalin di antara mereka, Kava dapat melihat jejaknya dengan jelas, meskipun Minos sangat tangguh dan dia tidak dapat melihat posisinya saat ini. Namun, itu bukan satu-satunya alasan baginya untuk tidak melawannya secara langsung sekarang. Kava tidak meremehkan sosok Devdar dan pengaruh dewa berhak ini pada Minos. Dia benar-benar penasaran dengan rencananya dan apa yang telah dilakukannya di Ithel. Jadi kelompok mereka terus maju, dengan mayat hidup setempat yang bangkit dari bawah tanah untuk membantu mereka dalam perjalanan. Kava sama sekali tidak khawatir targetnya akan terlepas dari genggamannya saat ia mencari apa yang ia inginkan di daerahnya. Mengingat perbedaan dalam kultivasi mereka, ia yakin bahwa ia dapat mencapainya dalam beberapa minggu lagi. Undar, kau takkan bisa melangkah lebih jauh. Nikmatilah hari-hari terakhirmu yang penuh kedamaian, pikirnya saat kegelapan meninggalkan tubuhnya dan merusak tempat-tempat yang dilewatinya. Sementara itu, di Thanos, Minos dan kelompoknya telah melakukan pencarian mendalam dan memperoleh hasil yang luar biasa. Setelah hanya beberapa minggu di planet tingkat tinggi ini, mereka berhasil menemukan kembali kalung sebelumnya yang telah ditambahkan Minos ke dalam harta bendanya yang bernilai tinggi. Selain itu, mereka menemukan petunjuk di mana kediaman saat ini dari keturunan Raja Binatang yang legendaris itu berada. Kini kelompok itu telah mencapai wilayah yang menurut informasi mereka merupakan tempat keluarga Raja Binatang diasingkan. Di kejauhan, mereka dapat melihat sebuah formasi pegunungan besar dengan hutan yang kaya akan energi dan hukum tersebar di dasar pegunungan, yang sangat berbatu dengan puncak yang membeku. Kontras antara dasar gunung dan puncaknya sangat mencolok, bahkan mampu membuat Supremus merasakan dampak iklim. Minos dan kelompoknya tidak terkejut bahwa tempat ini telah dipilih oleh makhluk-makhluk yang diasingkan, bersembunyi dari banyak musuh yang pasti akan memburu mereka demi warisan Raja Binatang. Beruntung bagi mereka dan sial bagi keluarga, Minos dan para wanitanya memiliki banyak kemampuan tidak biasa yang memudahkan mereka memperoleh informasi. Abi dapat mengendalikan sistem saraf musuh-musuh mereka dan mereka semua dapat menghidupkan kembali individu-individu yang telah meninggal dan belum bereinkarnasi. Minos dapat membedakan kebenaran dari kebohongan dan, dengan kemampuan firasatnya, mengonfirmasi informasi tertentu relatif mudah baginya. Jadi, mereka terus berjalan melewati pangkalan hutan di wilayah itu, menuju kendaraan hias ajaib khas yang telah mereka ikuti selama beberapa hari terakhir. Kita tidak jauh, kata salah satu Hell Lifeling yang memimpin kelompok itu, dengan Minos dan para wanitanya di tengah formasi yang bergerak cepat melewati area tersebut. Mereka melihat beberapa makhluk lokal asli tahap ke-12 dalam perjalanan mereka, sesuatu yang umum ditemukan di dunia tingkat tinggi. Akan tetapi, menjadi biasa saja tidak berarti berlimpah. Meskipun wajar untuk menemukan beberapa lusin Supremus di daerah menengah dan bahkan kaya di dunia besar ini, tidaklah umum untuk menemukan ratusan Supremus di satu daerah. Tempat-tempat seperti itu memang ada, dari apa yang mereka dengar. Tetapi tempat-tempat itu langka, hanya ada 10 tempat seperti itu di seluruh Thanos. Sedangkan untuk Celestial, di sebagian besar wilayah planet ini, akan sangat sulit untuk menemukan spesialis di level ini. Namun, menjumpai satu atau yang lain bepergian atau bahkan beberapa dari mereka berdiri diam di area penting adalah kejadian yang biasa. Karena tidak melihat makhluk surgawi di jalan mereka. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan, tidak memperdulikan makhluk-makhluk itu yang menghindari mereka dalam perjalanan ke tempat kompas Nautilus membawa mereka. Setelah beberapa menit, kelompok itu memperlambat pergerakan mereka, tidak jauh dari mereka terlihat gua-gua dengan formasi di sekelilingnya, dengan bangunan buatan yang menutupi tempat itu. Jika seseorang tidak mengamati dengan seksama dan bertujuan menemukan jejak komunitas tersembunyi, akan sulit bahkan bagi para Supremus tingkat tinggi untuk menyadari tipu daya yang digunakan oleh mereka yang bertanggung jawab atas tipu daya ini. Minos menyipitkan matanya, menggunakan kemampuan visualnya untuk melihat tipu daya lawan-lawannya. Ada Celestial level 125 di depan. Aku yakin dia bagian dari kelompok Raja Binatang yang diasingkan. Dia menunjukkan kepada kelompok itu untuk berhenti saat dia merasakan kekuatan makhluk level 13 yang bukan Celestial sejati. Setelah kelompoknya berhenti, penjaga surgawi yang berdiri di depan mereka menyadari kehadiran kelompok ini yang melihat ke arahnya. Minos kemudian memimpin, mendekati sang ahli dan bersiap untuk bertindak. Beruntung baginya, ia dapat melihat masa depan yang berbeda dalam benaknya. Melihat nasib mereka bertarung melawan Celestial itu dan berhasil menghentikan pertarungan karena sebuah artefak. Minos menghindari memperlihatkan kekuatannya dengan menghampiri alien itu sambil membawa kalung perak yang sebelumnya mereka peroleh di tangannya. Senior, aku tahu kau mengawasiku dan memperhatikan kelompokku. Kami di sini bukan untuk berniat jahat terhadap orang-orangmu.
Kami sedang mencari sesuatu dan kami bersedia menukar kalung di tanganku ini dengan informasi yang akan menuntun kami ke apa yang kami cari. Sang Celestial segera mengalihkan pandangannya saat dia mengerti apa arti kalung perak di tangan Minos, berhenti sejenak untuk mempertimbangkan apakah akan membuat kesepakatan dengan orang asing ini. Dengan satu atau lain cara, Minos dan kelompoknya telah memperhatikan orang-orangnya. Dan tidak akan mengubah apapun jika ia mendengar apa yang diinginkan para pengembara itu sebelum ia mengambil keputusan. Ia kemudian bertanya, apa yang kalian cari? Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2855, Lokasi Ekor Ilahi. Beberapa hari kemudian, Minos dan kelompoknya berada puluhan ribu kilometer dari lokasi keturunan Raja Binatang. Seperti yang telah ia prediksi, perak panas yang mereka temukan sebelumnya sangat berharga. Secara khusus, itu adalah artefak kuno milik kerabat Raja Binatang, sesuatu yang tidak begitu berharga bagi Minos dan kelompoknya, tetapi sangat penting bagi kerabat tokoh legendaris itu. Sebagai ganti kalung itu, Celestial sebelumnya telah memberitahu kelompok itu tentang bagian dari sejarah King Beas yang masih belum mereka ketahui dan memberitahu mereka di mana mereka dapat menemukan kuil King. Menurut Celestial itu, kepala keluarga lama telah membangun sebuah tempat dengan ujian berat yang harus dilewati bahkan oleh Celestial, di mana mereka mungkin memiliki peluang lebih baik untuk menemukan apa yang mereka cari. Raja Binatang tidak meninggalkan warisan yang mudah atau bahkan memilih untuk mati di tempat biasa di mana siapapun dapat dengan mudah mengakses apa yang telah ditinggalkannya. Menurut keluarganya, ia telah memilih tempat di Thanos untuk menghabiskan saat-saat terakhirnya di mana seseorang harus menghadapi kesulitan yang tak terkira untuk mencapainya. Bahkan setelah beberapa generasi sejak kematian Raja Binatang buas, keluarga itu tidak pernah bisa mengakses tempat seperti itu dan karenanya tidak memiliki ekor ilahi. Mengenai penyimpanan informasi ini, sangat sulit untuk mendapatkannya sehingga bahkan keluarga itu tidak merahasiakannya sepenuhnya. Siapapun yang tahu cara mendekati mereka dan memberi mereka alasan yang bagus akan bersedia melakukan pertukaran. Minos tidak hanya menemukan mereka tetapi juga mengambil barang yang berharga, karena di pihaknya terdapat kekuatan yang mengesankan yang bahkan Celestial sebelumnya tidak ingin hadapi. Jadi kelompok itu melakukan perjalanan ke tempat yang mereka pikir akan menjadi tujuan terakhir mereka di Thanos, di mana mereka akan menemukan apa yang mereka inginkan. Atau gagal dan mendapatkan petunjuk terakhir tentang keberadaan Divine Tile. Setelah memasuki rangkaian pegunungan yang ditunjukkan oleh Celestial sebelumnya, Minos dan kelompoknya menemukan jaringan terowongan yang sangat besar dan dalam, sehingga bahkan mereka akan membutuhkan waktu berminggu-minggu jika ingin memetakan tempat itu secara lengkap. Untungnya, ia memiliki kompas Nautilus di sisinya dan mampu menghilangkan sebagian besar jalur yang dapat menyebabkan orang lain membuang terlalu banyak waktu dalam perjalanan. Jadi kelompok wanita, alien, dan Minos itu menyusuri terowongan yang tampaknya dibuat oleh semut raksasa. Melewati tempat-tempat di mana kristal-kristal yang sangat terang dan tidak biasa menghiasi sekelilingnya secara tidak teratur. Distorsi spasial pada satu titik terjadi selama lebih dari 12 jam perjalanan bawah tanah dari titik masuk konstruksi bawah tanah yang sangat besar ini. Di mana Minos menyadari bahwa mereka akhirnya tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh kerabat Raja Binatang. Saya yakin kita sudah sampai, katanya sambil menyipitkan matanya, merasakan gejolak spiritual yang istimewa. Rasanya tidak seperti saat pertama kali bertemu Devdar atau Kava. Namun, perbedaannya tidak terlalu besar. Itulah tanda seorang Celestial sejati, pikirnya. Teman-teman Minos menyadari hal yang sama dengannya. Tidak bisa salah mengira sensasi dan tekanan di tempat ini jika dibandingkan dengan para Celestial biasa yang telah mereka temui sejauh ini dalam perjalanan ini. Pria tadi mengatakan pada kita sebaiknya kita menyerah, kata salah satu Hell Lifelink, memperlihatkan keinginan bebasnya untuk mengutarakan pikirannya pada tuannya. Sekarang aku mengerti dari mana asalnya. Kita baru saja sampai di ambang pintu tempat ini, tapi aku sudah merasa tercekik. Ruth menatap Minos dan berkata, tempat ini konon memiliki bahaya yang dapat membunuh Celestial. Apa yang akan membuat kita tetap hidup jika kita melewati ambang batas itu? Dia menunjuk ke arah ambang batas distorsi terakhir dan apapun yang berada di baliknya. Mereka yang datang ke sini sebelumnya mungkin bahkan tidak 10% dari kita sekarang. Minos mengungkapkan pikirannya, setelah memikirkan masalah itu selama beberapa hari terakhir. Raja Binatang adalah Celestial sejati, tetapi kita belum melihat satupun dari mereka dalam perjalanan kita ke sini. Namun, kita memiliki beberapa bagian Celestial sejati di tubuh kita dan juga fisik yang mendekati evolusi. Tingkat kesulitan bagi kami dan bagi para penantang kuno warisan itu tidaklah sama. Menurutmu, apakah senjata penyerap kelas absolut kita akan memberi kita keuntungan di sini? Abi bertanya kepada suaminya. Kurang lebih, Minos tidak bermaksud persis seperti yang disampaikan Abi. Lebih seperti, tanpa bagian tubuh True Celestials, seseorang tidak memiliki peluang melawan apa yang ada di balik distorsi.
Di sisi lain, kita memiliki beberapa tiket untuk menguji kemauan dan bakat kita. Itu tidak berarti itu akan mudah atau bebas risiko, tentu saja. Gloria berkata, baiklah, aku percaya padamu. Jika kau bersedia, aku pun akan melakukannya. Minos tersenyum pada istrinya yang berambut merah, sebelum melihat Hell Lifelings yang berdiri di sana. Baiklah, kalian akan tinggal di sini dan membuat sulit bagi siapapun yang datang ke sini. Gunakan semua alat yang telah kami berikan kepada kalian selama beberapa bulan terakhir dan jangan biarkan apapun masuk ke area ini sebelum kalian mengorbankan diri untuk menghentikannya. Tak ada satupun Hell Lifeling yang ingin mati, namun ini adalah perintah yang tidak dapat mereka hindari. Mereka mengangguk setuju dengan perintah Minos sebelum Abi bertanya dengan nada pesimis. Apakah Kava mendatangi kita? Ia merasa semakin aneh dengan hal-hal yang berhubungan dengan neraka. Mendengar perintahnya kepada Hell Lifelings secara praktis meyakinkannya bahwa firasat buruknya akan segera menjadi kenyataan. Minos berkata dengan sungguh-sungguh kepada ketiga istrinya. Kita harus bersiap, Kava telah naik ke level 128 dan tidak jauh di belakang kita. Aku khawatir dia akan menyusul kita sebelum kita meninggalkan Thanos. Ketiganya menelan ludah mereka secara bersamaan. Melihat warisan Raja Binatang tidak lagi menjadi tantangan yang berat sekarang karena mereka sudah begitu dekat untuk diburu oleh Celestial sejati level 128. Sekuat apapun Raja Binatang dalam perjalanannya, dia bahkan belum bisa menyamai Iblis Kava. Dengan itu, Minos mengikuti di depan para wanitanya, membuat mereka menemaninya saat ia memasuki distorsi spasial berbahaya di jalannya. Jika aku mati, kau bisa menghidupkanku kembali, kata Ruth dengan nada mengerikan. Mereka saling memandang, satu sama lain berjanji bahwa mereka akan hidup dan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa mereka semua mendapat kesempatan kedua dan terakhir, jika mereka gagal dalam perjalanan ke depan. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2856, Waktu Kematian. Beberapa jam setelah memasuki distorsi spasial sebelumnya, Minos dan istri-istrinya telah masuk jauh ke dalam warisan Raja Binatang. Mereka berempat telah melalui beberapa situasi sulit sejak membuat pilihan berani untuk menempuh perjalanan panjang dalam pencarian ekor ilahi ini. Melewati beberapa ujian dan jebakan dalam perjalanan mereka. Kini mereka menuruni tangga panjang, di mana tekanan yang mereka hadapi bertambah setiap kali menuruni anak tangga. Saat tulang-tulang mereka berderit karena berat tubuh mereka yang sangat berat, jarum-jarum mikro terus-menerus menusuk tubuh mereka, membuat mereka merasakan sakit dan goyah dalam tekad mereka. Namun mereka tetap teguh berdiri, mengawasi apa yang ada di kedalaman area ini, mayat, Raja Binatang, dan ekor ilahi yang berharga. Ini memang tempat yang dipilih oleh Raja Binatang untuk peristirahatannya yang kekal setelah pertempurannya yang mematikan dengan kematian abadi dan melarikan diri dari Zokaro. Di dalam warisan yang mampu menantang Celestial biasa itu terdapat senjata penyerap kelas absolut milik Raja Binatang, kuno dan legendaris. Jadi kelompok itu bertarung bersama-sama. Dengan Minos menggunakan cadangan energi buatannya untuk meningkatkan kultivasi seluruh kelompoknya, sementara para wanitanya bekerja dengan cara mereka sendiri. Gloria memiliki kemampuan bawaan untuk mengendalikan Merkuri pada puncaknya, membentuk wilayah pertahanan untuk melindungi kelompoknya. Sementara itu, Ruth memperlambat konsumsi energi rekan-rekannya, juga menyembuhkan luka fisik mereka yang disebabkan oleh tantangan terakhir di jalan mereka. Terakhir adalah Abi, yang merangsang kekuatan Hell Crown milik rekan-rekannya untuk membuat mereka menjadi versi yang lebih baik melalui artefak ini. Dia bukan pemimpin mereka, jadi dia tidak bisa tampil sebaik-baiknya. Namun, sebagai iblis dan pemegang kekuatan yang mirip dengan mereka, dia bisa memperkuat mereka dan menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan mereka dengan sangat baik. Dalam formasi ini, mereka berempat, yang sementara berada di level 124, menunjukkan ketangguhan mereka yang mampu bersaing dengan Celestial yang baru dipromosikan. Ayo kita melangkah lagi, kata Minos saat kelompok itu sudah siap, mereka semua langsung bergerak. Merasakan beban tekanan dan pelanggaran warisan ini semakin kuat begitu mereka melangkah di anak tangga ke-11 yang tersisa di jalan mereka. Perasaan mereka adalah mereka bisa pingsan kapan saja dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa yang sangat mereka inginkan di sana. Namun, mereka mencoba untuk saling berpegangan dan menahan rasa sakit yang menyesakkan yang semakin menyebar dari tubuh mereka saat mereka maju. Satu langkah lagi, kata Minos dengan nada yang lebih berbeda, urat-uratnya berdesing saat dia membentangkan sayap serafinnya sepenuhnya. Bersiap untuk mencoba mengurangi tekanan pada dirinya dan para wanitanya sebanyak mungkin. Ini adalah tantangan yang akan berakhir dengan pemenang besar, semua orang di sana percaya itu. Namun, Minos, sejak awal warisan ini, telah memahami bahwa ia tidak akan mencapai Divine Tile sendirian. Tanpa bantuan istri-istrinya, itu akan sangat sulit. Mereka melangkah lagi dan lagi, segera memperlihatkan penampilan yang lebih mengerikan, dengan darah menetes dari berbagai bagian tubuh mereka. Kulit dan otot mereka menjadi sangat padat sehingga, pada langkah keempat yang tersisa di jalan mereka,
tubuh mereka praktis hanya tinggal kerangka yang bergerak. Mereka semua telah kehilangan kecantikan alami mereka, memperlihatkan apa yang ada di dalam diri mereka, apa yang akan tersisa dari mereka di alam semesta jika mereka gagal dan mati di sana. Tubuh mereka tampaknya ingin menyerah pada misi yang tampaknya mustahil ini, tetapi pikiran mereka masih berpegang pada beberapa cita-cita ketekunan. Hanya sedikit yang tersisa sehingga mereka tidak dapat menyerah. Akan sangat memalukan bagi mereka untuk gagal begitu dekat untuk mencapai apa yang dapat mengubah seluruh kekuatan kelompok mereka. Minos berteriak sekali lagi, kali ini tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata, tetapi menjelaskan niatnya untuk maju. Paduan suara gabungan itu tampaknya berhasil, dengan mereka akhirnya menginjakkan kaki di anak tangga kedua terakhir untuk mencapai tujuan mereka. Pada titik ini, Ruth dan Gloria terjatuh ke lantai, masih bernapas dan menjerit kesakitan, tetapi jelas tidak berdaya. Mulai sekarang, aku bisa melakukannya sendiri. Minos mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa untuk melangkahkan kaki tak tentu arah, mencapai anak tangga terakhir dan nyaris terjatuh. Namun ia tetap bertahan untuk mencapai titik penentu dalam perjalanan ini. Saat kakinya menyentuh tingkat terakhir area bawah tanah Thanos ini, semua tekanan pada mereka lenyap. Sementara cahaya muncul dari singgasana yang tersisa di tempat ini, tempat kerangka dan ekor ilahi berada. Makhluk mirip kucing yang terbentuk dari cahaya yang pasti merupakan sisa spiritual dari Raja Binatang. Makhluk itu melihat ke arah mereka lalu ke Minos, sebelum mengangguk tanda menghargai. Makhluk itu tidak mengatakan apapun sebelum mulai menghilang, hanya mengakui pewarisnya dan kemudian mengikuti takdirnya yang telah lama terhalang. Kerangka, Raja Binatang, hancur hampir seketika setelah esensinya menghilang, menyebabkan ekor ilahi melayang perlahan di udara menuju Minos. Istri-istrinya mengabaikan rasa sakit mereka untuk melihat pemandangan yang menentukan itu, melihat awal dari akhir perburuan mereka. Minos tidak ragu untuk mulai menyerap senjata yang dapat diserap ini, membiarkan benda dan esensinya memulai proses fusi yang rumit. Saat kelompok Minos merasakan hikmah dari semua kesulitan yang mereka lalui untuk mencapai ekor ilahi, sebuah portal terbuka di dekat tempat mereka berdiri. Di permukaan Thanos, di suatu tempat yang tidak ada hutan, portal hitam itu menyingkapkan sekelompok makhluk yang siapapun akan mengerti dengan jelas asal-usul mereka. Makhluk-makhluk ini, yang baru saja melewati Ita, melihat sekeliling, sementara Kava mengenali kehadiran yang kuat di sebelah utara tempat mereka berada. Undar masih di sini. Kita tepat waktu bagi mereka untuk mencoba melarikan diri lagi. Katanya dengan senyum jahat di wajahnya yang mengerikan, segera mengukur jarak antara dirinya dan pengkhianat yang telah menipunya selama bertahun-tahun. Mari kita selesaikan masalah ini. Bajingan itu tampaknya telah menemukan apa yang dicarinya, tetapi itu tidak dapat menghentikanku. Dia mengumumkan sebelum terbang maju. Bergerak begitu cepat sehingga dia dapat melintasi benua dalam hitungan menit. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2857, Akhir Keluarga Stuart. Abi, Gloria, dan Ruth berkumpul di tingkat terakhir warisan bawah tanah, Raja Binatang, berbagi pil pemulihan saat mereka akhirnya bersantai. Ketiganya meninggalkan Minos untuk menyerap Divine Tile dengan senyum di wajah mereka. Tidak perlu lagi menghadapi tekanan warisan dan sekarang yakin bahwa mereka telah berhasil dalam rencana induk mereka. Begitu Minos menyelesaikan apa yang sedang dilakukannya, dalam beberapa menit, mereka dapat melakukan percakapan terpenting mereka selama bertahun-tahun, memutuskan apa yang harus dilakukan sebelum kembali ke Zokaro dan kemudian neraka. Minos mungkin akan mencapai level 123 dalam beberapa menit ke depan, kembali menjadi pemimpin kelompok dalam hal kultivasi, dan beberapa opsi akan tersedia bagi mereka lagi. Dengan mengingat hal itu, mereka bertiga merasa lega dan bahkan lebih tenang tentang kemungkinan menghadapi Kava dalam waktu dekat. Sekarang kita mungkin akan mengunjungi planet musuh Minos di warisan Devda, Forfax, lalu mempersiapkan bagian terakhir warisannya, kata Ruth. Saat dia merasa lebih baik setelah mendapatkan kembali sebagian besar kekuatannya. Saya penasaran dengan orang bernama Forfax ini. Minos telah mengatakan beberapa hal yang mengesankan tentangnya yang, jika benar, akan mengejutkan sebagian besar Celestial di alam semesta. Abi setuju bahwa ini adalah langkah selanjutnya, bukan sekadar perjalanan untuk memenuhi janji, tetapi untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Ini akhirnya dapat memberi kita mekanisme untuk mempertahankan kekuatan keluarga Stuart selamanya. Sebaiknya kita tidak terlalu memikirkannya. Mungkin orang Forfax ini melakukan kesalahan atau meninggalkan pekerjaan yang mustahil untuk kita selesaikan. Gloria berusaha tetap tenang, menjadi yang paling rasional di antara ketiganya. Yah, bagaimanapun juga, tidak lama lagi kita akan pergi ke alam atas, karena Minos sudah mendapatkan ekor ilahi. Dengan langkah barunya ini, kita tinggal selangkah lagi untuk mencapai tujuan hidup kita, kata Ruth, merasa emosional. Akhirnya menyadari bahwa mereka akan segera beristirahat setelah perjalanan mereka yang tergesa-gesa dan penuh kekerasan sejauh ini.
Mereka tahu bahwa di alam atas, ada pertikaian dan intrik yang sebagian besar terkait dengan neraka. Secara khusus, mereka tahu bahwa menyelesaikan situasi Abi dengan neraka dapat menjadi masalah bagi keluarga ketika mereka memasuki alam atas. Namun begitu mereka berada di sana, jumlah lawan akan menurun drastis dan mereka akan dapat menyingkirkan batas waktu kematian mereka. Bahkan jika mereka tidak akan menjadi makhluk abadi sejati. Kecuali mereka menjadi absolut, tidak perlu khawatir tentang berlalunya waktu dan akhirnya mampu hidup lebih lambat tampak sangat baik bagi mereka. Masalah pasti akan selalu ada, tidak ada cara untuk menghindari semua jenis masalah di jalan seseorang. Namun, tidak semua masalah seperti yang telah mereka hadapi sejauh ini. Karena tantangan alam atas masih menjadi misteri bagi mereka, mereka tetap optimis tentang masa depan. Beberapa menit berlalu, dan mereka semua pulih 100%, ketika ekor ilahi tidak lagi terlihat di dekat Minos, setelah memulai fase terakhir integrasi dengannya. Kultivasinya sudah mulai meningkat pada titik ini, dengan fluktuasi magis yang kuat memancar darinya, menyebar jauh dan luas, menyebabkan hukum dan energi spiritual di area tersebut menjadi kacau. Gloria, Ruth, dan Abi tengah duduk menyaksikan akhir kultivasi Minos dengan mata berbinar. Saat mereka bertiga merasakan hawa dingin yang kuat menjalar ke tulang belakang mereka dan mengalihkan pandangan kembali ke tangga yang baru saja mereka turuni. Tanpa sadar, ketiganya merasakan tubuh mereka berkeringat, sementara jantung mereka berdetak berbeda, pupil mereka menyempit saat melihat titik gelap hanya beberapa langkah dari mereka. Sesuatu seperti formasi pertahanan yang kuat dari pusaka ini beraksi, tetapi sebelum mereka sempat berharap mendapat bantuan melawan teror yang datang, pusaka itu hancur berkeping-keping. Pecah seperti kulit telur yang rapuh. Lalu tawa jahat, syarat dengan kepuasan yang tak salah lagi, tetapi juga hasrat mengerikan setebal dinding bangunan bawah tanah ini, memenuhi udara. Membuat ketiga wanita itu merasa seperti berada di tepi jurang. Sepertinya aku telah sampai pada saat kritis teman kecil kita. Bukan, suara Kaffa bergema melalui ruang area yang dibangun oleh Raja Binatang, ribuan meter di bawah permukaan salah satu tempat paling berbahaya di Thanos. Kaffa dan kelompok antek nerakanya muncul dari distorsi khusus yang dilihat oleh ketiga wanita itu, masing-masing dari mereka diselimuti kegelapan. Senjata mereka yang berbentuk sabit membangkitkan perasaan kurang menyenangkan di hati para wanita ini. Namun fokus mereka bukanlah bawahan Kaffa, yang menertawakan kemalangan yang sedang mereka alami. Seluruh masalahnya ada pada wanita ini, yang dengan jelas memamerkan kultivasinya di level 128, mungkin salah satu yang terkuat di seluruh alam semesta. Abi mencoba bertindak, menjadi yang terkuat di kelompok dan pembawa mahkota neraka yang penuh kemungkinan karena dia memiliki status iblis, dengan wilayah yang sama banyaknya dengan Kaffa sendiri. Justru karena dia juga seorang iblis, Abi berhasil lolos dari kendali langsung yang diberikan Kaffa atas area tersebut. Dan berhasil bergerak dan memanggil kekuatannya sendiri untuk membela kelompoknya. Gloria dan Ruth tidak seberuntung Abi, keduanya jatuh berlutut karena kehilangan keinginan untuk bertarung, dikendalikan oleh kehadiran Kaffa. Kali ini, dia tidak tertipu oleh kekuatan Minos dan langsung menjatuhkan kedua wanita itu, tidak langsung membunuh mereka, tetapi melumpuhkan mereka sepenuhnya. Kaffa tertawa saat melihat posisi Abi, mencoba menyelamatkan kedua temannya dan menunjukkan perlawanan. Jika itu terjadi di neraka, terutama di wilayah Abi sendiri, tindakan wanita berambut biru itu mungkin akan berpengaruh. Namun di tempat ini, di mana yang penting hanyalah hasil panen mereka, usaha sia-sia manusia yang masih sadar itu justru membuat Kaffa tertawa. Dan kau berhasil menipu seluruh neraka. Kaffa melangkah ke arah Abi, meninggalkan anak buahnya satu-satunya jalan keluar dari area itu. Itu prestasi yang luar biasa, gadis. Jadi aku tidak akan mempermainkanmu. Ucapkan kata-kata terakhirmu dan aku akan membunuhmu dengan cepat. Abi bahkan mencoba melakukan sesuatu selain menerima nasibnya, tetapi dengan jentikan jari-jarinya, Kaffa melumpuhkannya. Menggagalkan usahanya untuk memanggil Raja Binatang kembali ke dunia orang hidup. Bahkan jika kau membunuhku, kau akan mati. Minos tidak akan gagal di sini, katanya dengan mata penuh tekad. Dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak akan melemah di hadapan musuh sekarang karena dia sudah begitu dekat dengan puncak alam semesta. Kata-kata yang berani, aku suka. Kaffa muncul di samping Abi dan mengucapkan kata-kata terakhirnya tidak hanya kepada Abi, tetapi juga kepada kedua wanita yang berlutut di depannya, tapi kalian semua sudah mati. Tanpa harus bergerak sedikit pun, Kaffa menghancurkan mahkota kegelapan ketiga wanita itu. Ketiga wanita itu kemudian jatuh ke dalam spiral kegelapan, tubuh mereka meledak menjadi awan merah sisa-sisa. Tanda-tanda spiritual Abi, Gloria, dan Ruth menghilang, hanya menyisakan anak buah Kaffa, dirinya dan pria berambut putih yang duduk dalam posisi lotus beberapa meter di depannya. Undar, tidak. Minos, kau tidak akan memiliki kesempatan yang sama untuk mati tanpa rasa sakit seperti mereka bertiga. Pada saat itu,
Minos membuka matanya untuk menghadapi alam semesta di mana dia tidak bisa lagi melihat Gloria, Ruth, dan Abby. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2858, Nilai Mutlak. Pasir Temporal. Begitu dia membuka matanya dari pengalaman kultivasinya yang luar biasa, tidak hanya maju dari akhir level 121 ke akhir level 123, Minos juga akhirnya mencapai tingkat absolut dalam fisiknya. Namun saat terbangun, dia tidak terkejut dengan pemandangan di sekelilingnya, dan langsung mengaktifkan kemampuan ilahiyahnya yang pertama sebelum yang lain, saat api perak meledak dari tubuhnya. Sebuah jam pasir terbentuk di belakangnya, berputar berlawanan arah jarum jam, memengaruhi ratusan meter di sekelilingnya. Kava merasakan suatu energi asing menyelimuti tubuhnya dan sesaat mendapati dirinya mengambil langkah mundur, meskipun pikirannya masih menyadari serangkaian tindakan yang telah dilakukannya. Apa ini? Pikirannya tiba-tiba berhenti saat dia merasa dirinya menegang, mengantisipasi apa yang akan terjadi di saat berikutnya, ketika, dari tempat tubuh Abby, Gloria, dan Ruth berada beberapa detik sebelumnya, ketiga wanita manusia yang telah dia hancurkan kembali. Potongan-potongan mereka, termasuk esensi mereka yang tidak salah lagi, kembali ke posisi tepat sebelum kematian mereka, dengan Abby berdiri di depan tempat dia menghadapi Kava, sementara Gloria dan Ruth berlutut. Bukan hanya tubuh mereka yang kembali, tetapi juga napas dan tanda-tanda spiritual yang hanya mereka miliki, yang memperlihatkan kepada Kava yang terkejut kemampuan regresi waktu milik Minos. Ketika dia akhirnya menyadari apa yang baru saja dilakukannya, dia telah bergerak dan muncul di hadapan mereka bertiga, mematahkan cengkeraman Kava pada Gloria dan Ruth, sekaligus meningkatkan kultivasi mereka. Kultivasi Minos sendiri, yang sudah mengesankan di akhir level 123, melonjak 2 level, mencapai level 125. Kau telah mencapai tingkat absolut, seru Kava saat tanda ekspresinya meningkat, tangannya terangkat saat dia meningkatkan kewaspadaannya. Minos mungkin merupakan bakat yang tidak berbahaya baginya di tahap ke-12 dan memiliki fisik tingkat surgawi. Namun, setelah mengalami kemajuan kualitatif dan kemampuan meningkatkan energinya yang menyebalkan terkait dengan fisiknya, dia bisa menjadi masalah. Minos menatap lawannya, melihat bagaimana dia telah menjadi True Celestial level 128, sesuatu yang mengesankan dan sesuatu yang masih belum siap dia tangani. Untungnya, dia telah meramalkan masa depan di mana dia akan membunuh Gloria, Ruth, dan Abby dan telah bersiap untuk melakukan serangan balik dengan cepat. Kita akan bereskan urusan kita nanti, Kava. Tapi tidak hari ini. Dengan ayunan lengan bajunya, Minos membuka distorsi spasial, memaksa masuk bersama para wanitanya ke neraka. Kava mencoba menghentikannya, tetapi api perak Minos, bersama dengan efek sisa dari temporal sense, memperlambatnya cukup lama baginya untuk mulai melarikan diri dari iblis ini. Istri-istri Minos bahkan tidak sempat menyatakan keterkejutan mereka karena telah diselamatkan oleh suami mereka di saat-saat terakhir saat mereka melintasi angkasa, kembali ke neraka. Kava melihat lubang cacing itu terbuka saat Minos menutup. Dia membelalakkan matanya saat auranya dipenuhi kebencian, hampir tidak percaya bahwa pengkhianat itu telah menipunya saat dia hampir membuatnya membayar kejahatannya. Memutarbalikkan waktu dan menyelamatkan ketiga wanita itu sungguh mengerikan. Tetapi baginya melarikan diri setelah mencapai terobosan penting seperti itu jauh lebih buruk. Sial, suaranya menggelegar menembus ruang di sekitar area Thanos, membuat area bawah tanah tempat dia dan kelompoknya berdiri berderit saat distorsi spasial lain terbuka, juga terhubung ke neraka. Sialan, kau tidak akan bisa lolos. Dia cukup cepat untuk menciptakan distorsi yang mengarah ke arah yang sama dengan yang dibuka oleh Minos. Menggunakan keunggulan levelnya atas Minos untuk meniru apa yang telah dilakukannya. Dia begitu fokus mengalahkan Minos dan mencegahnya menjadi masalah yang lebih buruk sehingga dia lupa tentang bawahannya di sana. Meninggalkan mereka saat dia berjalan melalui lubang cacing yang terbuka di antara Thanos dan neraka. Menguasai, orang-orang itu tetap tinggal, tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri saat formasi bawah tanah itu berguncang, mengancam untuk menghancurkan mereka di kedalaman Thanos. Di tempat di neraka tempat Minos membawa para wanitanya, ia memandang tempat yang luas dan jarang penduduknya tempat mereka tiba. Dengan cepat terhubung dengan para wanitanya dan mengembangkan sayapnya yang panjang dan cemerlang. Kali ini, ia tidak lagi dibatasi oleh neraka pada karakteristik alamiah atau bahkan infernalnya. Dengan mencapai tingkat absolut dengan fisiknya, tidak ada hal lain di alam semesta yang dapat lebih diutamakan daripada niat Minos, bahkan aturan neraka yang terkenal itu. Hal ini tidak berlaku bagi ketiga istrinya. Saat mereka memasuki neraka, ketiganya berubah menjadi versi diri mereka yang keras dan hitam seperti saat mereka meninggalkan tempat ini bertahun-tahun yang lalu. Namun, itu bukanlah hal yang buruk. Saat Minos menggendongnya, Abby merasakan kekuatannya tiba-tiba mulai meningkat, karena ia merasakan wilayah kekuasaannya lebih luas dari sebelumnya. Saat Abby menafsirkan ini, Minos berkata kepada mereka, "Aku hanya memberi diriku waktu sampai dia mengejar kita lagi.
Sekarang aku bisa melawan Celestial dan bahkan menghalangi seseorang seperti Kava, tapi aku masih jauh dari mampu melawannya. Tapi aku punya rencana. Apa yang terjadi di sana? Suatu saat kami menunggumu dan mengira kami akan mati sebelum kau selesai, tetapi kemudian kau malah membawa kami ke neraka. Ruth menatap Minos dengan serius, keraguan tergambar di wajahnya. Kava membunuhmu dan aku kembali ke masa lalu, kata Minos segera, merasakan sesak di hatinya, tetapi sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Maaf, aku tidak memberitahumu apa yang kulihat sebelum kita mencapai tujuan. Itulah satu-satunya cara kita bisa lolos. Tetapi kita belum lolos. Kita akan lolos, katanya dengan percaya diri, meskipun kemungkinan masih berubah-ubah karena ketidakpastian nasib yang menghantui. Bagaimanapun, kau benar, dia akan menyusul kita dalam beberapa saat. Saatnya bagi Abi untuk memanfaatkan kemajuannya dan membawa kita ke tempat yang kita tuju, imbuhnya. Sementara matanya bersinar keemasan, yang ketiga wanita itu tahu betul bahwa itu pertanda dia sedang mengintip ke masa depan. Kamu sekarang sudah di level 125. Mengapa fase berikutnya dari pewarisan Devdar belum dimulai? Tanya Gloria. Itu bukan levelku yang sebenarnya, katanya, menyadari bahwa para wanitanya mungkin sedikit bingung setelah apa yang telah terjadi. Pokoknya, aku punya rencana. Kita hanya punya beberapa detik, jadi dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika kita gagal, kali ini aku tidak akan bisa menyelamatkan siapapun. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2859, Mekanisme dalam gerak. Minos, teriakan dari kejauhan terdengar di telinga Minos dan istri-istrinya, membuat mereka menoleh ke belakang ke arah yang dilaluinya. Apakah dia sudah ada di sini? Tanya Gloria sambil merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, sambil melirik dengan cemas ke arah tempat Kava seharusnya maju ke arah mereka. Meskipun Minos mampu melihat masa depan dan telah meramalkan hal ini, ia juga merasa merinding, sama sekali tidak senang berada dalam situasi ini. Kava datang dengan sangat cepat dan rencananya tidak sepenuhnya berhasil. Ia baru saja membagi pikirannya dengan istri-istrinya ketika Kava menunjukkan kedatangannya di neraka, hanya memberi mereka sedikit waktu, seperti yang telah diramalkan Minos sebelumnya. Bersiaplah, kita hanya punya beberapa detik lagi untuk melakukan apa yang kukatakan, katanya kepada mereka. Masing-masing dari mereka telah meningkatkan kultivasi mereka secara artifisial hingga mencapai puncak level 124, sementara kultivasi Ruth hampir mencapai level 125. Kemampuan bawaan Minos telah meningkat pesat kualitasnya sampai pada titik di mana bahkan para wanitanya pun mengalami peningkatan energi yang hampir sama baiknya dengan miliknya. Namun salah satu di antara mereka akan mencapai terobosan sementara yang sama seperti Minos, menunjukkan kultivasi tahap ke-13 saat mereka masih terbang menjauh. Gloria dan Ruth memandang Abi, memperhatikan kemajuan mendadak yang baru saja dialaminya, keduanya senang untuknya dan tertarik untuk mencapai hal yang sama. Abi akhirnya berhasil memanfaatkan terobosan yang datang dari hasil Millicent di neraka, maju lebih cepat daripada Kava saat memanfaatkan tindakan Minos karena perbedaan kultivasi di antara mereka. Sementara Kava sebelumnya berada di level 127, Abi baru mencapai puncak level 122 sebelumnya. Kemajuannya terjadi dalam hitungan menit, membuatnya setara dengan Minos dalam hal level. Dia merasakan kekuatan kemampuan bawaan suaminya mengangkatnya ke tahap berikutnya. Merasakan sedikit lebih banyak mahkota neraka dan kekuatan iblisnya dibandingkan dengan apa yang bisa dia rasakan sebelumnya. Berada di tahap ke-13, bahkan untuk sementara. Tampaknya membuka sebagian potensinya, membuatnya merasa lebih baik di dimensi gelap ini, dengan indranya yang jauh lebih tajam daripada yang dia kira akan dia miliki di level ini. Maka dia pun segera mulai menjalankan rencana suaminya, mengirimkan sinyal-sinyal yang diperlukan agar mereka mendapatkan apa yang diinginkannya. Sementara itu, mereka menghindari percakapan, dengan Minos masih membawa kelompok itu, terbang dengan kecepatan tinggi. Meskipun ia bergerak cepat pada levelnya saat ini, Kava bahkan lebih cepat lagi. Ia terus mendekati mereka dengan cepat, pertama-tama membuat auranya mencapai mereka, tetapi tidak lama kemudian ia mendekat begitu dekat hingga muncul di cakrawala. Dari kejauhan, mereka dapat melihat ekspresi geram wanita level 128 itu, matanya bersinar dengan hasrat membunuh yang sulit ditandingi. Minos, aku akan memastikan kau cukup menderita sebelum kau mati. Teriaknya, mahkota nerakanya mulai terbentuk, saat orang-orang mati dan penjaga neraka muncul dari tanah di area sekitar. Sementara itu, hal serupa terjadi di pihak mereka, dengan Abi memerintahkan orang mati dan penjaga untuk berkumpul di pihak kelompoknya. Akhirnya, Minos berhenti terbang, tiba di tempat di mana segala sesuatunya akan terjadi jika rencananya berhasil diwujudkan. Kini mekanismenya mulai bekerja. Masalahnya hanya apakah bagian-bagian dalam permainan mematikan ini akan berfungsi seperti yang kuharapkan, pikirnya, berkeringat dingin saat melihat Kava akhirnya berhenti bergerak maju. Kali ini,
Kava tahu Minos tidak bisa menggunakan kekuatan menyebalkan dari beberapa saat yang lalu untuk menghalangi pergerakannya. Karena dia telah menggunakan sesuatu yang pasti akan terhalang untuk aktif kembali dalam waktu yang lama. Kekuatan yang mampu menghentikan Celestial sejati seperti dia bukanlah hal yang mudah. Pastinya sebagian jiwa Minos sudah peka dan cukup tidak stabil untuk membentuk manipulasi hukum seperti itu lagi. Dia tahu bahwa dia bukan lagi orang yang hampir bisa dia bunuh dan karena itu, dia meningkatkan kewaspadaannya, mengerahkan pasukannya. Sementara itu, kegelapan dari mahkotanya menyebar ke sekeliling, membentuk wilayah kematian bagi kelompok musuh. Abi meniru langkah Kava, tidak mampu mengeluarkan domain atau sejumlah bawahan seperti musuhnya, tetapi tetap menghasilkan sesuatu yang dapat mereka andalkan saat ini. Gloria dan Ruth mundur sedikit, keduanya mengaktifkan kekuatan mereka untuk saling mendukung, tetapi tidak melakukan hal yang sama untuk Minos dan Abi. Fokus mereka di sana adalah mendukung keduanya dari jauh dan tidak terlibat langsung dalam konfrontasi yang akan mencapai klimaksnya. Meskipun mereka sangat kuat dan tidak terlalu jauh dari keduanya, ini bukanlah pertempuran bagi mereka. Minos pun menggerakkan kekuatannya, berubah wujud menjadi versi naga. Memperlihatkan kekuatannya secara penuh, yang dapat menempatkannya pada level yang sama dengan seorang Celestial sejati di puncak level 126. Abi seharusnya bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya sekarang, yang seharusnya memberi mereka beberapa detik sebelum Kava menjadi sangat berbahaya bagi mereka. Sekarang, ia memberi sinyal yang telah ditunggu-tunggu oleh para wanitanya, dengan Ruth dan Gloria menggabungkan kekuatan mereka untuk melindungi pikiran mereka. Sementara ia dan Abi maju melawan iblis level 128 yang kuat. Kava maju menyerang mereka dengan pasukannya, tidak meragukan bahwa mereka mungkin akan menimbulkan beberapa kerugian padanya, namun yakin bahwa hanya ini yang dapat mereka lakukan di sana. Dia benar-benar takut dengan pencapaian Minos dan cara dia mampu mengubah hasil tindakan bahkan dari makhluk seperti dirinya. Dia tidak lagi menginginkan Minos hanya menderita. Dia ingin Minos berhenti ada dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk melewati gerbang fajar. Jika ia diberi kesempatan, Minos akan menjadi dewa berhak tingkat tinggi, bahkan mungkin bersaing untuk menjadi absolut baru di alam atas. Kava yakin akan hal itu. Dia tidak takut pada alam atas, atau bahkan kemungkinan munculnya sang mutlak di alam atas. Namun, itu akan sangat menghalangi rencananya untuk memerintah neraka dan memenangkan perang melawan para penguasa sejati dunia. Sabit Kava berputar di tangannya dan terbang dalam satu gerakan serius, yang tentunya mampu melenyapkan nyawa para Celestial yang bahkan lebih kuat dari Minos dan Abi. Kalian akan menjadi orang pertama yang mati di tanganku setelah aku maju, tetapi kalian tidak akan menjadi yang terakhir. Kali ini, kalian bertiga tidak akan bisa lolos dariku. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2860, semoga beruntung di perang masa depanmu. Minos menatap Abi lalu mengepakkan sayapnya, meninggalkannya semakin jauh di belakang sementara mayat hidup dan penjaga yang dipanggilnya bergerak melalui darat dan udara. Menyerang gerombolan musuh dengan kecepatan yang sama seperti lawan mereka. Jam pasir khas yang selalu dihitung Minos mengambang di dekatnya, sementara waktu berlalu dengan satu cara baginya, dan dengan cara lain yang sedikit berbeda bagi Kava. Kava mengeluarkan gerutuan marah dari bibirnya yang berbatu, merasakan kemampuan Minos yang rumit di kulitnya, sulit dihindari bahkan pada levelnya. Dia tidak akan cukup menderita karena kemampuan ini untuk mengkhawatirkan Minos sebagai bahaya bahkan sampai hari ini, tetapi dia semakin ingin mengakhiri hidup lawannya ini. Dengan maju langsung melawannya, dia membiarkan mayat hidup dan pengawalnya terlibat dalam pertempuran dengan panggilan Abi. Membasmi iblis lain bisa jadi sangat relevan baginya dan memberinya lebih banyak kekuatan. Namun, pertunjukan kekuatan Minos hari itu membuatnya khawatir. Abi tentu tidak akan bisa maju jauh bahkan jika dia memperlambat perburuannya sedikit, tetapi Minos berbeda. Dia merasakan Minos dapat setiap saat memanfaatkan beberapa kartu di lengan bajunya dan melarikan diri, keluar dari jangkauannya, dan menjadi masalah di masa mendatang. Abi menyaksikan Kava terjatuh ke dalam rencana Minos, tetapi dia tetap gugup, mempertahankan posisinya di antara saudara-saudari haremnya dan dimulainya pertempuran pemanggilan mereka. Serta Minos melawan musuh, semoga mereka cepat, kita tidak akan bertahan lama, pikir Abi dalam hati, menyadari bahwa panggilannya lebih lemah daripada Kava, meskipun tidak cukup untuk membuat mereka langsung tumbang. Lagi pula, Minos paling-paling hanya bisa bertukar beberapa pukulan dengan musuh. Dalam beberapa saat, dia pasti akan kelelahan dan terluka parah. Minos tahu nasibnya dan tetap maju, bertindak untuk mengurangi kerusakan akibat pertemuan mengerikan ini dengan Kava tepat setelah promosi kualitatifnya. Ia tahu ia hanya punya satu kesempatan dan menggunakan semua kekuatannya sejak awal pertarungan. Dia menggunakan skill pendukungnya, seperti Devouring Art dan kemampuan bawaannya, untuk melawan pemanggilan Kava. Saat energi musuh menyerangnya dan para wanitanya, dia menyegel mahkota kegelapan di kepalanya, mencegah musuh mencoba menguasainya.
Salah satu cakar naganya mengiris udara, mengirimkan tebasan spasial ke sabit besar Kaffa. Serangan ini melintasi seluruh jarak di antara mereka, tiba di depan bilah senjata iblis dalam pandangannya dan memaksanya untuk membela diri. Kaffa dengan cekatan menangkis serangan Minos, menggunakan senjatanya untuk menangkis lintasan cakar naga, sembari merasakan sebuah cakar raksasa turun dari langit di atasnya. Pusaran pedang menutupi sekelilingnya, menghabisi banyak mayat hidup dan penjaga musuh, sementara Kaffa menutupi dirinya dengan lapisan kegelapan berbatu. Tidak menyisakan ruang bagi serangan fisik Minos. Pikirannya pun telah siap, setelah berhasil menangkal serangan mimpi tak terbatas yang coba dilancarkannya. Permainan anak-anak, dia mendengus marah, akhirnya menepis semua serangan Minos lalu mengangkat senjatanya secara vertikal, mempersiapkan gerakannya. Sekarang mari kita uji seberapa tangguh pertahananmu, Minos. Seranganmu hanya mampu membuatku merasa gatal. Kuharap pertahananmu adalah titik kuatmu. Saat dia mengatakan hal ini, efek kemampuan Minos memudar, dengan cepat menyebabkan semua usahanya gagal saat sabit raksasa datang dengan ganas ke arahnya. Siapapun akan membeku ketakutan dan yakin bahwa mereka akan mati dalam situasi seperti itu. Berada di neraka dan menghadapi iblis level 128, nasib tampaknya tidak menjanjikan bagi Minos saat itu. Tetapi dia bukan orang yang terbawa oleh situasi saat itu. Aku hanya bisa melakukan satu gerakan. Hanya itu yang bisa kulakukan sebelum waktuku habis, pikirnya, berharap berada di garis waktu di mana sesuatu akan terjadi dan bukan di garis waktu di mana ia akan mati setelah gerakan kedua Kaffa. Ketika dia dipukul dengan keras, Minos merasakan seluruh kerangkanya bergetar. Dengan esensi spiritualnya goyah seolah-olah akan tertusuk dan hancur setelah begitu banyak temperamen dalam perjalanannya. Bahkan senjata penyerap tingkat absolut miliknya terbukti rapuh seperti sebelumnya, dengan dia merasakan sakit di dadanya yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun akibat serangan Celestial sejati level 128, Minos hanya kehilangan satu sayap serafinnya, yang beberapa saat kemudian jatuh menghantam tanah keras neraka. Namun bertahan menghadapi yang terburuk. Suara kesakitan keluar dari bibirnya saat kulitnya bersih dan tubuhnya kembali ke bentuk manusia. Auranya hancur, dan sayapnya yang tersisa berwarna merah karena darahnya. Dia bernapas, cukup kuat untuk bangkit dan menghadapi tatapan Kaffa. Tetapi dia telah kehilangan semua kekuatannya setelah menghabiskan semua yang dimilikinya untuk serangan sebelumnya dan untuk bertahan sebelum serangannya. Dalam situasi ini, dia menatapnya dengan heran, melihat para wanitanya menderita terhadap panggilannya, sementara Abi dengan sia-sia mencoba menggunakan mahkotanya sendiri untuk menekan Kaffa. Mereka sangat dekat dengan wilayah kekuasaan Abi, tetapi bahkan dengan beberapa keuntungan yang diberikan wilayah itu padanya. Wanita berambut biru ini tidak dapat melakukan kerusakan yang benar-benar dapat menghalangi Kaffa. Pada saat itu, para wanita Minos merasakan penurunan kultivasi mereka, membuat beberapa tingkat khawatir karena mereka melihat kekuatannya terbatas di akhir level 123. Ada kata-kata terakhir. Kaffa tersenyum karena dia merasa semua ini hanya gertakan, merasakan lagi sensasi senang bisa menyusul kelompok ini, yang mengendalikan hidup dan mati mereka. Semoga beruntung dalam perang-perang kalian di masa mendatang, kata Minos pelan, terlalu lelah untuk berbicara atau mengungkapkan perasaannya. Namun, meskipun begitu, ia tersenyum tipis. Perang-perang itu dimulai sekarang. Kaffa mengubah ekspresinya, menyipitkan matanya saat dia menatap Minos dalam-dalam, tidak melihat apapun, lalu mengalihkan pandangannya keluar kelompok pemberontak kecil ini. Di cakrawala di kejauhan, dia melihat dua sosok, keduanya datang dari tempat berbeda, tetapi keduanya menghadirkan tingkat ancaman yang sama. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.